Oke, Bu Apri, Nggih. teman akan jadi kelas berapa ini? Kelas 5 lagi, Bu. Selamat ini kelas 5. Baik, semangat ya Bu Apri. Ayo. Nggih. Oke, baik, saya serahkan sepenuhnya ke Bu Apri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Wisnu, tolong dipimpin doa. Iya, Bu Apri. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai, beri salam. Selamat pagi, Pagi, anak-anak. Terima kasih Wisnu sudah dipimpin doa hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Sehat, Ge? Sehat, Bu. Bu Guru absen dulu. Dwi Retnowati hadir? Ada, Bu. Anita Trirahayu? Hadir, Bu. Ita Dewi Kurniawati? Ada, Bu, hadir. Sri Susilawati? Hadir. Wisnu Wijayanto? Jelas hadir. Ari Emma? Hadir, Bu. Angfi? Hadir, Bu. Siti Aminah? Hadir, Bu. Ye, hadir semua ya hari ini. Nah, sekarang kita lihat kelasnya sudah bersih apa belum? Sudah, Bu. Tadi saya sudah piket. Piket ya? Iya. Piket. Halo, Piket Mbak. semua? Sekolahnya kan aja nganceng sih, nggih. Sudah. Jadi kalau jadwalnya piket harus piket ya, karena itu tanggung jawab membersihkan ruangan ke kelas. Mbak. Dirapikan tempat duduknya. Ya, kita nyanyi dulu sebelum ke materi. Bu Guru punya lagu wajib. Nyanyinya yang semangat ya. Bu. Ya. Ini. Lagu si kecil. Yuk sambil tepuk-tepuk yuk. Dari Sabang sampai Merauke, belajar Sampainya menjadi Indonesia. Aku berjanji padamu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, belajar menjadi satu lawan Indonesia. Aku berjanji
Terima kasih anak-anak, ada semangat hari ini. Nah, kira-kira apa pentingnya kita menyanyikan lagu nasional? Menghargai, Bu. Dia menghargai apa, Nita? Menghargai pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang melawan penjajah. Betul, pinter sekali. Selain itu apa lagi ya pentingnya? Cinta tanah air, Bu. Betul, biar kita tambah cinta dengan tanah air kita, tanah air Indonesia. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sekali. Kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Bu Guru berharap nanti pada pembelajaran hari ini kalian bisa menganalisis ide pokok dengan tepat. Nah, setelah itu nanti Bu Guru berharap kalian bisa membuat ide pokok dan kalimat pendukung. Setelah itu kalian mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf cerita yang bagus. Nah, sebelum kita ke kegiatan pembelajaran, hari ini nanti kita akan berdiskusi. Nah, berdiskusi tentang apa? Kita akan belajar tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, nanti setelah diskusi, kalian akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, setelah presentasi nanti harus ada satu siswa yang memberi. Sebelumnya perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya, anak-anak? Sungai, Bu. Sungai kotor, Bu. Oh, sungai kotor. Banyak apanya ya? Pencemaran. Pampers. Iya, ada Makanan ringan, Bu. Botol minum. Es krim itu Bu yang dibuang. Iya. Anak-anak kelas 5 ada yang seperti itu tidak? Tidak, Bu. Saya, Bu. Tidak. Saya bersih, Bu. Tetangga saya, Bu, buang pampers di sungai, Bu. Itu tidak patut dicontoh. Wisnu harus memberi nasihat kepada tetangganya ya. Karena jika membuang sampah di sungai akan mengakibatkan apa? Banjir, Bu. Bau, Bu. Airnya kotor Bu. Ya. Kalian tidak mau tahu rumahnya kebanjiran? Tidak mau. Ikannya pada mati, Bu, ikannya. Ikannya pada mati. Nanti kena penyakit, Bu. Maka dari itu, kalian harus membiasakan diri kalian untuk selalu membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya. Betul sekali. Dari gambar ini, kalian akan memberi judul apa ya? Diberi judul apa jika dibuat? Sungai yang kotor. Iya, bisa. Apalagi? Air Bu. Pencemaran air. Jangan membuang sampah di sungai. Iya, betul. Itu bisa dibuat topik tentang gambar ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Lah, ide pokoknya didapat dari mana? Dari gambar ini. Nanti kita amati gambarnya tentang apa. Nah, lalu nanti kita bisa mengetahui ide pokoknya apa ya, gitu. Nah, Bu, ide pokok itu apa? iya, nanti akan kita bahas di akhir. Kita akan diskusi dulu ya. Ya, Bu. Ini nanti kita bagi kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Emma, Susi, Siti, dan Dwi Retno. Siap berkelompok? Ya, Siap, Bu. Nah, terus Saya kelompok nggak 2. boleh sama Afi, Bu. Kenapa?
Angfi nggak mau satu kelompok sama saya, Bu. Mereka berantem terus, Suka Bu. bergurau, Bu, kalau sama Wisnu itu. Iya, nggak boleh gitu ya. Teman satu kelompok itu harus saling bekerja bersama. Harus Sama. akur ya. Nah, sekarang silahkan kalian berduduk sesuai kelompoknya. Yuk, berkelompok yuk. Iya, Bu. Udah ya, udah ke kelompok. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD untuk kelompok 1 seperti ini. Kelompok 1 nanti mengamati apa ini? Mengamati gambar, Bu. Banjir. Banjir, Bu. Iya, nanti dikembangkan dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Di sini nanti ada kolom-kolom yang harus kalian isi. Nah, sudah ada perintahnya juga ini. Nah, disuruh apa, nanti diisi. Terus kelompok 2 ini membahas gambar apa ya ini? Pemborosan listrik, Bu. Iya, Bu. Anita. Nanti dibahas dengan kelompoknya. Setelah mengamati gambar ini, nanti mengisi ini kolom-kolomnya. Nah, mulai diskusi ya, Bu Guru beri waktu 15 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau diskusi itu yang aktif semuanya, jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Ayo, Wisnu jangan main terus, ayo diskusi. Ayo. Iya, Iya. Bu. Tapi Angfi, aku nggak boleh duduk di sampingnya, Bu. Jangan gitu, yang akur dengan temannya. Suka jahil itu, Bu. Suka minjem pensil tapi nggak dikembalikan kok. Nah, Wisnu beli sendiri toh pensilnya. Pinjam sebentar aja, Bu. Dari hal-hal yang didiskusikan itu ada yang bingung tidak? Yang belum paham ada tidak? Bisa ditanyakan. Saya, Bu. Saya bingung, Bu. Bingung bagian mana, Wisnu? Kalimatnya itu pendek-pendek apa panjang-panjang, Bu? Panjang enggak apa-apa, malah bagus. Berarti Wisnu iya, Bu. pinter mengembangkan kalimat. Kalau lebih dari itu boleh, Bu. Panjangnya, Bu. Boleh. Ya, Bu. Iya. Harus berapa paragraf, Bu? Satu saja tidak Satu apa-apa. saja. Ya. Kalau mau 2 juga lebih bagus, enggak apa-apa. Pakai pensil Ayo dulu, teman-teman, boleh nggak, kita Bu? mengerjakan. Yuk. Boleh, pakai pensil dulu boleh kalau belum yakin. 5 menit lagi ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompokku udah selesai, Bu. Pinter kelompoknya Emma. Ayo, Anita yang nulis yang tulisannya bagus biar ditulis Anita aja LKPD-nya. Oke. Tapi nanti gantian ya. Ya, Aku nggak boleh nulis, Bu. yang nulis nanti nggak usah presentasi, berarti teman yang Presentasi. Yes. Ya, dibagi gitu. Ya, Bu. Udah ya, udah habis ya waktunya. Ya, Bu, sudah jadi. Sebelum Ya, Bu. kita presentasi, kita nyanyi dulu. Nyanyi tentang ide pokok. Tadi kan Anita bertanya ide pokok itu apa, Bu? Gitu kan. Nah, mari kita perhatikan lagu ini. Kalian boleh menirukan sambil nyanyi-nyanyi. Ini lagu tentang ide pokok paragraf, musiknya naik-naik ke puncak gunung. Kita dengarkan.
ada pokoknya kita kalimat bagaimana menemukannya bisa awal dan akhir. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya buat kita Gan kita kan biasa PPR. PPR bawa itu. Iya. Itu tadi lagu tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu ada di mana tadi? Kalimat utama, Bu. Kalau pertama di akhir, Bu. Iya, bisa ada di awal, bisa ada di akhir, bisa ada di awal dan di akhir. Bu, minta lagunya, Bu. Di-share di grup kelas 5 ya, Bu. Iya, nanti di-share setelah pembelajaran. Buat karaoke, Bu, di rumah, Bu. Iya, bagus. Kita mulai presentasi ya. Nggih, Bu. Presentasi dari Ya, kelompok 1 diwakili oleh Emma ya. Ya, Bu. Iya, dibacakan Emma. Topik atau judul banjir, ide pokok, penyebab terjadinya banjir. Kalimat pendukung. Pada suatu hari turun hujan yang sangat deras. Angin badai dan petir menyambar. Kesimpulan paragraf. Pada suatu hari turun hujan yang sangat deras. Angin badai dan petir menyambar. Banjir bisa terjadi secara alami atau karena ulah manusia. Kebiasaan manusia membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Selain itu, bisa juga karena adanya penebangan hutan secara liar. Itulah beberapa hal penyebab terjadinya banjir. Ya, tepuk tangan untuk Emma. Kelompok 2 menanggapi. Siapa kelompok 2 yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Oh, Anita dulu ya. Nanti setelah ini Wisnu. Ya, Yuk. Bu. Tadi yang dibacakan sama Emma itu kurang jelas, Bu. Terlalu cepat, jadinya nggak dengar. Ya. Nanti Emma bisa diperbaiki ya. Cara membacanya jangan terlalu cepat. Ya, Bu. Ya. Sekarang Wisnu, tanggapannya apa? Punyanya Emma itu tadi teksnya pendek-pendek, Bu. Kurang panjang ya menurut Wisnu ya? Ya, Bu. Ya. Nanti bisa ditambahi lagi ya Emma ya. Nggih, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang gantian kelompok 2 yang akan presentasi adalah siapa? Kelompok 2.
Wisnu, Bu. Tadi saya sudah menulis, Bu. Ya Bu, saya Bu. Bu, Siti ngomong aja, Bu. Saya Oh iya sih, Bu. Siti mendengarkan temannya yang presentasi ya. Siti, halo. Halo Siti. ya nggak dengerin Bu kalau diajak dipanggil gurunya. Oh iya ya. Sinyalnya jelek mungkin, Bu. Iya ya. Siti Amina, dengarkan temannya yang presentasi ya. Ya maaf Bu, ini ada temanku yang nakal Bu. Oh iya. Aduh. Dengarkan temannya yang presentasi kan kasihan kalau tidak dengarkan. Ya Bu, maaf Bu. Ya, ya, saya maafkan. Lanjut, Wisnu. Ya Bu, saya membuat tadi ide pokoknya menghemat listrik Bu di rumah. Iya. Terus cara ini Angfik nulisannya jelek banget Bu. Coba tanya kalau tidak bisa baca tanya sama yang nulis. Ya emang Angfik kamu aja yang baca ya. Iya. Oh, tulisanku bagus kok dibilang jelek toh. Wisnu ke supaya gitu, Bu. Sama saya ke. Yang mana ya tadi ide pokok ya? Iya. Ide pokoknya cara menghemat energi, Bu. Iya. Kemudian ini topik kalimat pendukungnya kelompok kami menulis 5. Iya. Yang satu mematikan lampu pada siang hari. Nomor 2-nya mematikan keran air jika sudah penuh. Nomor 3 mematikan TV jika tidak dilihat. 4 mematikan radio jika tidak didengar. Yang nomor 5 mematikan kipas angin jika tidak digunakan, Bu. Iya. Terus kesimpulannya bagaimana? Oh, kesimpulannya iya Bu, lupa. Kesimpulan paragrafnya tadi judulnya hemat energi. Cara menghemat energi yaitu mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran air jika sudah penuh, mematikan TV jika tidak dilihat, mematikan radio jika tidak didengar, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Demikian Bu, hasil dari presentasi kelompok kami. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 menanggapi presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok 1. Saya, Bu. Iya. Emma gimana pendapatnya? Tadi kelompok 1 bacanya cepet, nggak kedengeran. Terus suaranya kurang keras. Ya, ya. Udah gitu, Bu. Iya. Itu nanti diperbaiki ya kelompok 1, khususnya Angfik. Iya Bu, maaf tadi lapar. Oh iya, nanti setelah istirahat beli jajan di kantin. Ada lagi yang mau menanggapi presentasi kelompok 2? Tidak Bu. Tidak Bu, cukup Bu. Bu, kapan ngasonya, Bu? Oh sebentar, 15 menit lagi. Lama, Jadi, Bu. setelah kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, kalian tahu ya hal-hal apa yang harus kamu lakukan, hal-hal apa yang harus tidak kamu lakukan. Tahu ya? Tahu, Bu. Iya. Ya. Sekarang untuk lebih memahami materi hari ini, video yang membahas tentang cara mengembangkan ide pokok.
Disimak baik-baik biar nanti saat mengerjakan soal kalian bisa menjawab. Makasih ya sayang. Jadi dulu. Oke. Ya. Jadi cara untuk mengembangkan ide pokok menjadi paragraf tadi apa yang pertama? Pak Emma, caranya yang pertama? Bu, Siapa yang tahu? caranya dengan menentukan kalimat utamanya, Bu. Pertama menentukan kalimat utama. Belum. Setelah menentukan kalimat utama, menentukan apa? Menentukan kalimat pendukungnya, Bu. Ya, Atau pintar. penjelasannya. Nah, setelah itu langkah apa yang dilakukan? Setelah kalimat utama ketemu, kalimat penjelas ketemu, lalu Disusun, Bu. iya disusun dengan rapi dan lembut sehingga menjadi sebuah paragraf. Iya. Terus kalau kalimat utamanya di awal namanya apa ya? Deduktif, Bu. Pintar. Kalau kalimat utamanya di akhir? Induktif, Bu. Ya, pintar. Nah, karena sudah paham, kita mulai kerjakan soal evaluasi ya. Guru, kalian tadi kan berkelompok, sekarang duduknya kembali ke tempat semula ya. Oke, Bu. Ya, kembali ke tempat semula. Ya,
Bu Guru bagi soal evaluasi ini. Kalian kerjakan selama 10 menit. Mulai dari sekarang. Konsentrasi ya. Sudah selesai, Bu. Wah, cepat sekali, Emma. Dan Boleh yang buka lain buku enggak, Bu? enggak boleh, no. Jangan ya, Wisnu. Iya, Bu. Bu, Wisnu niron, Bu. Ditutup. Aku cuma pinjam penghapus kok, Bu. Pinjam penghapus sekarang. Tadi pensil. Wisnu, besok beli sendiri ya. Beli pensil, penghapus. Tadi udah aku siapin, Bu. Tapi itu, Bu, lupa aku masukin ke dalam tas, Bu. Oh ya, besok sebelum berangkat sekolah diperiksa alat sekolahnya udah dimasukkan apa belum. Siapa namamu? Ahmad, tolong ambil tisu 2 dong, Ahmad. Sudah selesai ya? Lembar soal evaluasinya dikumpulkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Yuk, duduk. Semangat, tepuk semangat. Nanti Bu Guru akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi itu nanti kalian mengisi apa saja yang menarik dari pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Apa saja yang menurutmu sulit. Nanti tolong diisi ya. Iya, Bu. Bu. Buat PR, Bu. Iya, dikumpulkan besok. Nggak apa-apa. Terus, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa ya? Yang pertama tadi. Mengamati apa tadi? Membuat ide pokok, Bu. Membuat ide pokok berdasarkan gambar. Gambar. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat apa? Membuat Membuat paragraf. kalimat paragraf, Bu. Kalimat. Oh, sebelum terbentuk paragraf, kita harus menentukan kalimat Kalimat pendukung. Kalimat pendukung. sama kalimat pendukung. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru boleh minta tolong untuk berdiri? Biar tidak tegang ya, berdiri ya. Kalau saya Berdiri semua. Nanti kalian lakukan gerakan Bu Guru ya. Ya, siap. Satu jari kanan, satu jari kiri. Digabung jadi dua Jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera. tiga Jadi love, Bu, saya, Bu. Jari kanan, jari jari kiri digabung jadi empat, jadilah merah. jari Empat jari kanan, empat jari kiri digabung jadi delapan, jadilah kelinci. lima jari Lima jari kanan, lima jari kiri digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Bukan untuk kita semua. Sudah kembali. Terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Ya. Sama-sama. Sebelum kita tutup dengan doa,
Bu Guru minta maaf jika ada salah kata dan sikap ya selama pembelajaran hari ini. Dimaafkan, Bu. Terima kasih. Sekarang pimpin doa penutup untuk Wisnu. Doa Ya, Bu. pulang, ayo. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Beli salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Hati-hati ya saat pulang ke rumah. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Oke, selamat Bu Dwi Apri. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, ternyata kelas ini nakal-nakal ya. Baik, ayo siapa yang mau menanggapi nih dari praktiknya Bu Dwi Apri nih? Ini masjidnya udah mulai, ya masjidnya udah mulai memanggil-manggil ini, kita agak cepat aja. Monggo siapa? Saya Bu. Monggo silahkan Bu Anita. Semuanya udah seperti yang dikatakan Pak Majid ya Bu Apri, sudah komplit, ice breaking-nya sudah ada, kemudian sintak-sintaknya juga sudah, menurut saya sudah sesuai dengan PBL ya, tadi PBL ya Bu. Iya, betul. Ya, kemudian mungkin tambahan saran aja, mungkin untuk penutupnya dikasih ini Bu, informasi untuk pembelajaran kedepannya agar anak bisa menyiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Oke, Bu Anita. Itu saja Bu. Terima kasih. Sampai Bu. Baik, yang lainnya? Pak Wisnu, monggo Pak Wisnu. Terima kasih Bu Desi. Mohon maaf Bu Dwi Apri, saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi seperti kata beliau Pak Majid dan Bu Desi, saya harus mencari-cari kekurangan. Kita mencoba mencari kekurangan, tapi juga saya akan memberikan kelebihan dulu. Yang pertama, Bu Apri ini sangat charming sekali, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, orangnya sabar, murah senyum, tawanya asik untuk didengar. Breakingnya juga menarik. Yang saya cari-cari kekurangannya mungkin untuk lagu yang naik-naik ke puncak gunung tadi agak diperpendek sedikit mungkin, tapi satu kali aja mungkin biar dapat dipersingkat seperti itu. Lalu untuk media pada penjelasan ide pokok tadi, ataukah entah headset saya atau gimana tidak keluar suaranya, apa emang tidak ada suaranya? Jika tidak ada, tidak ada suaranya Pak. lebih bagus diberi dubbing atau voice over seperti itu, mungkin lebih kita mendengar, untuk didengar tidak hanya dibaca tapi untuk didengar juga. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Pak Wisnu. Oke. Baik, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, monggo Pak Majid, langsung saja Pak Majid. Iya Bu, terima kasih. Dan saya tulis tadi kalau Pak Wisnu disuruh mencari kekurangannya. Kalau tadi Pak Wisnu bilang saya yang menyuruh. Ini hampir semua disampaikan sama teman-teman tadi, ada Bu Anita sama Pak Wisnu. Memang coba dari tadi itu belum ada yang membuat medianya sendiri. Bu Dwi Apri membuat media sendiri atau ambil dari YouTube, Bu?
Masih ambil dari YouTube, Pak. Belum bisa. Kalau coba membuat sendiri begitu pakai aplikasi sekarang kan banyak begitu kan, membuat video sendiri begitu sehingga yang pertama itu secara psikologis mungkin nanti guruku keren nih gitu kan, artinya suatu penghargaan begitu murid gitu kan. Guru saya bisa tampil di YouTube dan lain sebagainya. Mungkin dari tadi penampil pertama sampai Bu Dwi Apri mungkin kok saya belum ini saya sendiri yang tidak teliti melihatnya, kok belum dapat media yang artinya membuat sendiri, kemudian animasinya yang keren gitu, atau bagaimana gitu. Jadi, itu mungkin kemudian memang tadi ada media yang seperti yang disampaikan Pak Wisnu, jadi medianya itu hanya berupa tulisan, seperti walaupun itu visual melalui video begitu, kalau itu ditampilkan melalui video malah saya cenderungnya malah lebih baik teks saja begitu. Teksnya. Tapi kalau itu ada suaranya seperti yang dibilang Pak Wisnu tadi, itu akan lebih baik videonya ditampilkan. Pak. Karena apa tuh? Memang penerimaan siswa itu berbeda-beda. Ada yang auditori gitu nih. Kalau ada audio visualnya kan semuanya dapat. Kemudian tadi belajar selanjutnya yang disampaikan sama Bu Anita. Pembelajaran selanjutnya itu harus ngapain, apa yang harus dipersiapkan. Refleksi tadi perlu disampaikan dalam proses pembelajaran, tidaknya nanti anak-anak saya akan bagi lembar refleksinya tidak hanya sekedar itu, refleksi itu bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung tanya nih. Sampel gitu, artinya gini, bagaimana anak-anak secara klasikal dulu enggak apa-apa, nanti refleksi yang di kertas itu secara individu. Pak. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Gimana? Yo, kalau senang, kita simpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Gitu. Dan sebagainya, seterusnya. Kemudian lembar evaluasinya tadi sudah. Gimana, Pak? Lembar evaluasi tadi sudah dibagikan. Iya. Oh, tidak. Oke. Saya. Kemudian tadi ada speaking yang tentang ide pokok itu ya. Ide pokok. Sebelum akan masuk ke presentasi tadi loh. Itu kan ada speaking yang tentang nyanyian ide pokok tadi. Oh iya. Iya. Coba penempatan ice breaking itu, kalau ice breakingnya itu hanya untuk semangat, saya kira tidak masalah mau taruh di proses, itu tidak masalah. Tapi karena itu mengandung materi, saya kira nanti setelah presentasi itu akan lebih di akhir gitu. Setelah presentasi itu akan lebih baik. Tapi kalau ice breakingnya sebuah penyemangat, misalkan bagaimana anak-anak siap untuk maju ke depan untuk presentasi? Yuk, kalau sudah siap, kita ice breaking apa gitu. Pak. Penempatan ice breaking-nya coba dan penggunaan ice breaking-nya bisa ditempatkan di tempat-tempat yang cocok. Pak. Di April ya. Pak. Selebihnya sudah ada masukan-masukan dari kami, itu sudah diterapkan sama betul. Ya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Majid. Bu Apri, selamat ya. Bu. Udah lega, Bu. Dari semalam mikir itu.
udah pelang. Oke, kalau saya lihat Bu Apri ini cocok banget kalau jadi guru SD ya. Logat, terus lagunya gitu, terus kalau Pak Majid tadi kemampuan sosial emosionalnya itu cocok banget gitu loh. Saya pun tidak akan bisa, meskipun saya sering menghadapi anak-anak ratusan di sanggar itu, tapi tidak pernah bisa untuk menjadi seperti Bu Apri tadi. Itu ciri khas yang memang tidak dipunyai oleh guru tingkat yang lain. Guru SMP pun tidak seperti itu, guru SMA pun tidak seperti itu, apalagi dosen gitu. Beda. Dan itu ciri khas memang guru SD itu seperti itu. Bahkan guru TK pun kan tidak begitu juga gitu loh. Masing-masing tingkat sekolah itu berbeda-beda, dan Bu Apri sepertinya kalau saya lihat itu punya karakter di situ gitu. Ini memang guru SD banget gitu. Ya, itu satu modal Bu Apri, dan saya lihat tadi juga sudah berusaha untuk berdiri, joget kelinci dan sebagainya. Oke, sudah bagus. Lalu kemudian bagaimana cara untuk memanajemen kelas, mengatur kelas, menghandle kelas itu bagaimana. Saya tahu dan saya yakin misalkan ini nanti praktek di kelas pun, senakal apapun gitu, anak juga akan terhandle gitu dengan kemampuan Bu Apri seperti itu. Saya tanya Bu Apri, ini tadi PBL ya? Iya. PBL, adakah yang terlupakan Bu Apri? Apa ya yang lupa Ibu ya? Oh iya, saya tuh semalam udah buat rancangan mau menyampaikan pelajaran untuk besok. Lupa belum saya sampaikan, Bu. Tidak lanjut ya berarti FPL-nya ya. Iya. Refleksinya sudah tapi tidak lanjutnya. Jangan lupa Bu, tidak lanjut seperti itu. Maksudnya untuk menyampaikan keberlanjutan dari pembelajaran yang kita laksanakan itu kan masuknya juga ke tidak lanjut. Bukan hanya remedial dan pengayaan, tapi juga keberlanjutan dari pembelajaran kita itu masuknya ke tidak lanjut. Itu juga merupakan salah satu poin di penilaian Bu. Iya. Kita UKIN itu juga akan dinilai. Jangan lupa Bapak Ibu, ada hal-hal kecil yang mungkin itu masalah sepele, tapi itu masuk ke dalam penilaian. Ibu Bapak kan sudah ngecek toh itu rubrik penilaiannya kan. Kadang-kadang kan hal-hal koyok ini kok dijadikan penilaian toh, tapi ternyata itu juga kalau dipikir-pikir ya benar juga, kayak misalkan nih, yaitu rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa, selain memang pengayaan dan remedial, tapi juga keberlanjutan dari pertemuan yang akan pertemuan hari ini dengan yang akan datang itu seperti apa, apakah masih membahas materi yang sama dengan cara yang berbeda atau bagaimana, atau kita sudah beralih ke materi yang selanjutnya, tingkat selanjutnya, ke kesukaran yang selanjutnya atau bagaimana, itu juga penting. Di dalam poin juga ada. Lalu seperti analogi tadi, analogi itu Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sadari atau tidak, membuat analogi itu hal yang sangat sulit di beberapa orang, termasuk saya. Kadang-kadang membuat membuat analogi itu lebih sulit dibandingkan saya membuat karya tari. Saya karya tari gitu sehari bisa jadi. Dalam satu tarian 5 menit, untuk durasi 5 menit saya bisa jadi satu hari. Tapi kalau membuat analogi tak pikir gitu, kadang seminggu nggak nemu-nemu. Analoginya kepiye ya, gitu nggak nemu-nemu. Seringnya ada beberapa orang yang memang kesulitan untuk membuat analogi. Analogi kan membayangkan satu hal yang berbeda yang bisa menjelaskan
fenomena yang terjadi kan seperti itu. Nah, itu masuk dalam satu penilaian juga Bapak Ibu. Misalkan nih anak kayak tadi anak disuruh untuk membuat main mapping itu apa sih? Bisa nggak itu dibuat analogi? Gitu loh. Analoginya apa sih? Atau mungkin proyeknya apa? Atau Ibu ingin menjelaskan tentang apa? Lalu kemudian ternyata anak-anak nggak mudeng apa yang dimau gitu loh. Nah, untuk membuat analogi misalkan. Nah, ini juga penting juga. Oke, Bu Dwi Apri, lanjut saja. Sudah diawali seperti itu, lanjut. Terima kasih Bu Desi atas masukannya. Semangat terus. Dan ayo untuk yang selanjutnya, nanti yang terakhir siapa ya? Saya, Bu. Oke, Bu Anita, baik. Nanti yang terakhir kita ketemu lagi satu ya setelah ini ya Jumatan. Nanti kalau misalkan Pak Wisnu Jumat belum selesai, mungkin bisa kita tinggal dulu. Ini 12:30 karena saya siang ada acara. Itu Terima kasih, Bu. Saya off dulu.